Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Dr. Bambang UMY. Kali ini saya akan berbincang dengan tamu istimewa saya, Dr. Supriyati Ningsih, spesialis obstetrik ginekologi yang terkenal dengan nama Dr. UPI. Beliau saat Assalamualaikum. sedang mengambil program doktoral S3 ya PhD student di Jerman. Nah, kita akan ngobrol ya santai-santai aja ya dengan beliau tentang suasana Ramadan di Jerman atau mungkin bisa juga diperluas di Eropa. Nanti mungkin saya jelaskan. Kita sapa terlebih dahulu Dr. Upi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dokter Bes? Saya biasa memanggil Dokter Ah, Bambang Edi, ini Dokter Bes soalnya. Alhamdulillah. Kalau di YouTube Dr. Bambang UMY. Hebat ya. Iya, Apa kabar, Dok? Sudah melaju hampir kita final di Ramadan ya, Dok ya. Alhamdulillah. Kalau tidak salah ya, Dokter Upi ini tahun kedua atau tahun ketiga ya di Jerman, yang untung yang Eh, Ramadannya. tak, Ramadannya tahun ketiga. Oh, Ramadannya ini ya. tahun ketiga. Karena saya sekarang semester 5. Oh, berarti sudah pernah mengalami Ramadan sebelum pandemi waktu itu? Ya, Ramadan sebelum pandemi dan 2 tahun ini adalah Ramadan pandemi. Ya, Baik, menarik sekali. Saya kira para pemirsa, kita akan minta cerita nih dari Dokter Upi ya tentang Ramadan di Jerman. Sebelumnya di universitas apa ya, Dokter Upi ya? ya. Saya sedang menempuh pendidikan doktoral in Medizinische di Westfälische Wilhelms Universität di University of Münster, Jerman. Dan alhamdulillah Nah, sekarang duduk di semester 5. Ya. baik, terima kasih. Jadi inilah tamu istimewa kita, para pemirsa. Dokter Upi, kita minta boleh dong cerita tentang suasana Ramadan atau boleh juga diceritakan komunitas Muslim di Jerman itu terutama di sekitar Munster kayak apa ya? Ya, terima kasih ya Dokter Bes atas kesempatannya dan saya senang banget karena diminta untuk share tentang situasi di Jerman di saat Ramadan, baik sebelum lockdown maupun sesudah lockdown karena ada pandemi COVID-19. Jadi memang masyarakat Muslim di Jerman itu semakin hari semakin berkembang, baik dari sisi uh, jumlahnya dan alhamdulillah sekarang mungkin di beberapa kota bisa mencapai 10% dari total komunitas dan di beberapa kota bisa 5%. Jadi sudah cukup banyak orang muslim di Jerman. Dan pertambahan itu menjadi semakin pesat ketika pada tahun 2015 pemerintah Jerman membuka kebijakan untuk menerima banyak refugi dari negara-negara Islam, sehingga proses asimilasi ini menjadi semakin kentara. Kemudian sebelumnya Jerman semenjak Perang Dunia Kedua memang hubungannya dengan negara Muslim sudah dimulai ketika Jerman membutuhkan banyak tenaga kerja untuk membangun. Kita tahu bahwa Jerman kalah di Perang Dunia Kedua, lalu gelombang tenaga kerja dari Turki mulai dibuka dan itulah proses perkenalan Jerman dengan komunitas Muslim. Dan alhamdulillah juga pemerintah Jerman memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat Muslim untuk berkembang sesuai kaidah-kaidah dalam ajaran agamanya, seperti agama yang selama ini juga dianut oleh orang-orang Jerman, di mana Jerman sebagian besar adalah Katolik dan Kristen Protestan. Kesempatan itu diberikan hal yang sama, artinya kita boleh mengadakan kegiatan keagamaan, kemudian tempat-tempat ibadah juga boleh didirikan, itu menyebabkan proses asimilasi menjadi berjalan dengan lancar ya, meskipun di sana sini ada sedikit ya biasalah karena proses adaptasi ya, tetapi saya melihat bahwa jauh lebih
baik dibandingkan kita membandingkan proses asimilasi di negara-negara Eropa yang lain. Situasi Ramadan 2 tahun terakhir ini memang sangat berbeda dan syahdu ya. Kami menyebutnya seperti itu karena 2 tahun terakhir ini negara di seluruh dunia dilanda pandemi COVID-19. Saya ingat sekali bahwa pertama kali saya berada di Jerman, lalu beberapa bulan berikutnya saya bertemu dengan Ramadan di musim panas. Jadi kalau summer memang luar biasa panasnya dan panjang hari siangnya. Jadi kami pertama kali pernah mendapatkan puasa yang panjangnya 20 jam, Dr. Bes. Lalu kemudian 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu, ya. Lalu tahun ini memang dan tahun lalu masih juga summer dan tahun ini mungkin lebih nyaman, ya, karena kami Ramadan jatuh di musim semi. Karena ini bulan April Mei masih fruling atau musim semi sehingga lebih pendek sedikit dari 20 jam. Kita puasa sekitar 16 sampai 17 jam. Tapi memang situasinya menjadi sangat berbeda karena dulu sebelum pandemi suasana begitu menyenangkan karena kita bisa berkumpul di masjid, kemudian iftar bersama, kegiatan sholat tarawih juga lancar, kemudian kegiatan buka puasa bersama, kajian-kajian offline itu sangat diizinkan di sini. Tetapi 2 tahun terakhir karena protokol COVID yang sangat ketat, kemudian Jerman hampir sebagian waktunya dipakai untuk lockdown, kita tidak bisa melakukan kegiatan kemasyarakatan maupun keagamaan secara offline, lalu kemudian muncullah kegiatan-kegiatan yang bersifat online dan luar biasa. Jadi memang situasi ini seperti Allah menunjukkan kepada kita semua bahwa di balik semua musibah itu ada kemanfaatan dan kepositifan yang dulu kita tidak pernah temukan gitu, Dr. Bes. Iya, iya, iya. Jadi ada hikmah di balik musibah ya. Betul, betul. Contoh ya, Dok, contohnya misalnya dulu yang namanya kajian virtual tidak ada ya, Dok ya. Semua harus offline. Dan itu sebetulnya cukup menyulitkan kita gitu ya, karena pada waktu dan minggu yang bersamaan banyak pengajian-pengajian, kita menyebutnya ada PMO, pengajian untuk kota, dan itu cukup banyak digagas oleh kelompok muslim, baik kelompok muslim orang-orang Indonesia maupun kelompok muslim dari negara-negara muslim yang lain. Dan juga kebetulan saya berada di PCIM Jerman Raya, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Jerman Raya, dan sangat eksis juga di Jerman dan Eropa yang lain. Dulu kalau kita mau ikut kajian offline kita bingung milihnya yang mana gitu ya, Dok. Tapi semenjak kita kena pandemi karena online kita bisa main dengan 2-3 gadget dan semuanya bisa kita dengarkan dengan baik. Lalu yang berikutnya, Dok, karena kita sangat strict dengan aturan lockdown, maka kemudian kan kita tidak bisa ya buka puasa gathering dan sebagainya. Tapi ternyata ada satu ide yang sangat bagus dan itu sudah kita tradisikan sampai tahun kedua pandemi ini adalah kita mengadakan iftar drive-thru ya. Iftar drive-thru ya. Jadi nanti ada videonya, saya bisa share ke Dr. Bes. Kita memasak gitu ya di rumah. Biasanya sudah mengajukan diri akan mendaftar di tanggal berapa, lalu kita menyiapkan buka puasa di rumah, sudah kita bungkus ya, kita masukkan ke dalam goodie bag atau tas keranjang plastik, dan itu lalu kemudian di jam yang sudah kita tentukan, kemudian para peminat itu mengambil. Ya, sehingga mereka tidak makan bersama kita, tapi mereka bawa pulang, gitu ya. Bisa saling tukar juga itu berarti. Bisa saling tukar dan lucunya lagi di tahun kedua ini kita bisa buka puasa bersama virtual, ya. Jadi selesai mendengarkan kajian,
kemudian kita menunggu buka puasa bersama, lalu kita Zoom bersama dan berbuka bersama dengan makanannya masing-masing tentunya ya Iya, iya. di rumahnya. Jadi masing-masing Ya, pakai video makan gitu ya. iya betul ya, betul. Nah, ternyata itu semuanya betul-betul membawa hikmah yang luar biasa. Nah, saya juga ingin cerita juga ketika ini sekarang kan sudah menjelang Ramadan. Nah, Jelang pemerintah Lebaran. Jerman itu ya sudah oh ya maaf menjelang Idul Fitri, menjelang Lebaran, pemerintah Jerman selalu mengkaji day to day tentang perkembangan COVID-19. Bahkan mereka membuat kebijakan lockdown secara total atau semi lockdown ataupun dibuka dengan sedikit kelonggaran itu betul-betul disesuaikan dengan jumlah kasus. Dan pemerintah Jerman melihat setiap akan mendekati hari suci agama seperti agama Kristen atau agama Islam gitu ya, karena dua ini yang paling dominan agamanya di Jerman selain Yahudi ya. Nah, kemudian pemerintah melihat apakah akan diizinkan umat Islam untuk bisa melaksanakan sholat Id bersama. Dan alhamdulillah seperti tahun yang lalu maupun tahun yang ini, pemerintah sudah membuat kebijakan bahwa kita boleh melaksanakan sholat Id dengan jumlah yang dibatasi. Maksimal hanya boleh dengan 100 jamaah. Tapi nggak kurang akal, Dok. Nggak kurang akal. Karena peminatnya bisa di atas 100, lalu kita membuat 2-3 kloter gitu ya, untuk Oh iya. sholat jamaah bersama gitu. Dan biasanya majelis jadi ada semacam Islamic Center di Jerman yang itu seperti kalau kita MUI gitu ya, yang mengkaji dan memberikan kayak seperti semacam arahan fatwa boleh tidak dibuat beberapa serial gitu ya. Nah, kalau mereka umum berdasarkan tahun lalu diizinkan Dok. Jadi akhirnya dibuat 3-4 kloter ya, sehingga masing-masing tetap bisa sholat Idul Fitri berjamaah dengan penuh kekhusyukan. Jadi itu memang luar biasa sekali. Ya, Dokter dan Uki, mengapa tidak dibuat 4 tempat tapi satu tempat 4 kloter? Kenapa itu? Pertimbangannya apa? begini Dok, kalau 4 tempat misalnya di tempat-tempat yang berbeda itu tidak semua resources panitia itu sanggup ya gitu. Sehingga biasanya kita seperti misalnya di kota saya kita mengadakan di City Hall, jadi atau di tanah lapang yang besar. City Hall itu kayak semacam gedung pertemuan untuk masyarakat. Biasanya setiap kota di Jerman punya dan di lapangan terbuka. Tapi sebetulnya paling 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 memungkinkan dan yang paling besar kemungkinan diizinkannya kalau di lapangan terbuka, Dok, karena kebijakan COVID ya. Nah, kalau di lapangan terbuka kalau kalau supaya kita juga tidak menimbulkan masalah kerumunan, maka kemudian dibuat shift juga gitu. Karena keterbatasan panitia, kita kalau membuat di tempat yang berbeda di dalam satu kota gitu, itu lebih menyulitkan karena masing-masing kegiatan harus ada izinnya, Dok. Masing-masing kegiatan harus ada izinnya. Sebelum izin keluar dalam bentuk surat resmi dari pemerintah, jangan sekali-kali kita melaksanakan. Karena begitu kita melaksanakan, resikonya panitia akan didenda. Dan nggak main-main, karena dendanya kayak kemarin ada pengajian yang dilaksanakan di salah satu kota, tidak melewati izin karena memang betul-betul tidak boleh ada berkumpul. Waktu itu Jerman sangat tinggi kejadiannya di pandemi kedua, lalu didenda. Panitia itu didenda hingga 5.000 euro. Ya, 5.000 euro itu ya hampir 100 juta ya, kalikan 17.900. Jadi ya kelonggaran beribadah diberikan, tetapi regulasi sangat ketat harus diikuti. Itu yang saya lihat mungkin Jerman berbeda dengan negara yang lain di situ. Ya, saya kira bagus sekali ya, menarik bahwa prinsipnya Muslim diberikan keleluasaan untuk melaksanakan ibadah, namun diatur sedemikian rupa ya tadi.
Ya, betul. Apa tadi Ya, harus di outdoor maksimalnya 100 misalnya. Jadi ruang parkir, tempat parkir atau city hall apa yang bisa kita lakukan, kita kerja bisa pakai, bisa dipakai gitu ya. Cuma memang tadi betul. kalau 4 tempat, satu izinnya harus sendiri-sendiri, yang kedua tadi kepanitiaan, yang ketiga mungkin juga khotibnya juga tidak selalu Betul, ya. betul, 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 Dok, betul. Dan ini juga satu yang sangat menarik ya, dan saya sangat bersyukur karena mendapatkan kesempatan itu. Jadi tahun lalu itu, gara-gara pandemi COVID ya, kan kita lebih memilih untuk di tempat terbuka. Dulu ada peraturan dari Jerman bahwa kumandang adzan dan takbir itu tidak boleh dikeraskan, ya, karena ini negara Katolik sehingga yang boleh dikeraskan adalah hanya lonceng gereja, gitu ya. Tetapi semenjak pandemi COVID, dua-duanya jadi boleh. Lonceng gereja ada, gitu ya Dok ya, dan kita boleh takbir dengan pengeras gitu di Ada. tanah lapang terbuka. Ya, azan juga, takbir juga di tempat dengan pengeras. Jadi Takbir sangat luar Ramadan ya, biasa ya takbir Dok ya. Lebaran memang iya bisa ya. Iya Takbir Lebaran betul tetap ya. boleh ya. Ya, harusnya kan tidak boleh ya, tapi itu menjadi boleh karena memang di lapangan terbuka kita pakai pengeras gitu ya. Bahkan ada kejadian lucu. Kan begitu melihat kerumunan pasti polisi akan datang. Nah, kemudian polisi akan bertanya kepada panitia mana izinnya, bagaimana kamu menjaga prokes dan sebagainya. Mereka-mereka melihat. Tapi mungkin karena melihat betapa kita tidak terganggu dengan para petugas yang datang untuk melakukan pengecekan dan kita tetap bisa husuk bertakbir gitu ya. Malah mereka minta foto. Polisi-polisi itu minta difoto ya, sampai padahal seharusnya kan ketika sedang bertugas mereka nggak boleh ya selfie-selfie, tapi minta tolong dong difotokan, ini hanya untuk acara apa, untuk kepentingan pribadi saya aja. Ya kita dengan senang hati lah ya, karena Iya. saya rasa itulah proses adaptasi dan belajar ya Dok ya. Gitu. Dokter Upi, terkait dengan Ramadan ya, terutama barangkali dulu sebelum pandemi, apakah komunitas Muslim Jerman juga punya tradisi tertentu yang mungkin khas Ramadan di sana? Ya, banyak Dok, banyak ya. Misalnya begini, kalau kita di Jerman, keluarga-keluarga Muslim biasanya sudah beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya itu sudah menyiapkan banyak hal. Jadi itu yang mungkin menurut saya agak sedikit berbeda dengan di Indonesia. Kalau di sini karena mungkin kita merasa sebagai komunitas yang terbatas ya, artinya masih minor, maka semua itu dipikirkan dari mulai siapa yang akan melakukan kajian, siapa yang akan digilir untuk menjadi tuan rumah untuk tarawih bersama, terus kemudian siapa yang akan menyediakan iftar, dan kalau ada masjid tentu kita akan bergabung di masjid, lalu kemudian bagaimana mengumpulkan dana untuk zakat, untuk sedekah, untuk fitrah gitu ya. Nah, kebetulan PCIM Jerman Raya punya lazismu. Jadi kita sekarang aja sudah ngumpulin semua dana zakat dan alhamdulillahnya Dok, dana itu kita kirimkan untuk ke Indonesia gitu ya. Karena Jerman negara yang 80% penduduknya kaya ya, jadi nggak butuh banyak santunan duafa. Jadi kita kembalikan untuk masyarakat Indonesia. Nah, komunitas-komunitas yang lain dari dari kelompok Islam yang lain, misalnya yang banyak adalah komunitas ya, kemudian Irak, Iran, Libanon, Maroko, mereka juga ada kegiatan-kegiatan yang hampir-hampir mirip seperti yang tadi saya sebutkan. Lalu mereka juga mengumpulkan sejumlah uang zakat, sedekah, infak untuk dikembalikan ke negaranya masing-masing, untuk masyarakatnya masing-masing di negaranya. Jadi sangat luar biasa. Nah, mungkin yang agak berbeda ya Dok, dan menurut saya inilah satu kesempatan kita untuk mengikis Islamofobia. Ya, kita tahu bahwa di negara Barat
sangat ketakutan terhadap identitas Muslim. Karena ya pengalaman mungkin beberapa tahun yang buruk di beberapa dekade yang lalu. Lalu kemudian kan kita bekerja, beraktivitas, bercampur dengan mereka. Mereka suka bertanya, Upi, kamu, contoh pribadi saya ya, Upi, kamu puasa tuh tidak makan saja atau tidak makan dan minum gitu ya. Lalu saya terangkan bahwa kita tidak makan dan tidak minum dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Lalu mereka bertanya lagi, kenapa harus seperti itu gitu ya. Lalu saya jelaskan bahwa itu ada di dalam kitab suci yang mengajarkan kepada kamu. Sama seperti kamu, saya bilang gitu. Nah, dalam konteks kita mempercayai agama, tentu ada nilai yang harus kita yakini, saya bilang gitu. Lalu tanya lagi, kenapa harus dengan puasa? Ya, saya berkata, saya menerangkan, karena kita dengan menahan lapar dan dahaga, kita seperti merasakan kelompok orang lain yang itu kesulitan untuk mendapatkan makan, dengan bahasa yang mudah dicerna, Dok. Terus kemudian kita melakukan proses detoksifikasi. Saya mengatakan begitu. Kebetulan saya di Fakultas Kedokteran ya. Apa yang terjadi kita jelaskan. Lalu saya tidak menyangka Dokter Bes, karena ternyata mereka membuka buku setelah itu, mencari di literatur gitu ya. Akhirnya teman-teman S3 saya mengatakan begini. Oh iya, Pi, saya baca ya, ternyata saluran makanan kita itu dikosongkan 18 jam tanpa makan dan minum tuh reaksi glikolisisnya akan hebat, pemecahan lemaknya akan hebat, apalagi kalau kamu lakukan 30 hari, tapi masih ngejer, Dok, kamu nggak stunting ya? Saya bilang gini, lah kamu lihat gue stunting nggak? Saya bilang gitu ya. Tapi menjadi lebih ramping dan sehat itu benar, saya katakan begitu. Nah, lalu saya melihat bahwa itu membuat mereka belajar, gitu ya. Terus yang kedua, jadi bersifat menghargai, karena begini, kan ruangan untuk kita tidak begitu luas. Jadi selalu mengatakan, kalau kami makan, kamu nggak apa-apa, gitu kan. Terus saya katakan, ya nggak apa-apa, karena saya yang puasa, kalian nggak puasa, kalian berada di ruang makan, kalian yang benar, pasti makan di ruang makan. Jadi, tapi jangan khawatir, saya tidak terganggu. Terus jadi berkatakan begini, saya mohon maaf ya kalau saya makan. Nah, saya melihat bahwa proses ini adalah proses yang secara tidak sengaja dan secara halus memberitahukan kepada mereka bahwa ada kehidupan yang berbeda, yang itu adalah value-nya masing-masing. Dan disitulah letak upaya untuk saling menghormati kan. Saya melihat bahwa betapa luar biasa ya, akhirnya proses ini bisa kita blendedkan ke dalam kehidupan masyarakat Eropa yang sangat berbeda dengan kita. Wah iya, cerita yang menarik ya. Jadi memang sekarang kan juga lagi trending juga sebenarnya kan konsep intermittent fasting ya. Puasa Ya, antara betul. 16 sampai 24 jam itu ada itu konsep diet itu. Ya, Dan itu ya, betul. banyak dikenal di berbagai dunia ternyata. Cuma nanti berapa Iya, harinya yang lain-lain kan. Nah, kita betul. puasa Ramadan kita ini puasa kira-kira ada yang 14 jam, 16 jam. Tadi di Jerman sekitar 17-18 jam ya sekarang ya. Betul, Itu betul, juga betul, Dok. Ya, konsep intermittent fasting memang sangat bagus, detoksifikasi dan sebagainya. Nah, lalu tadi iya, orang Jerman tertarik ya, kemudian mulai belajar tentang itu. Bagus sekali. Kemudian muncullah upaya saling menghargai, memahami mengapa kok Muslim harus begitu ya, menaik. Mudah-mudahan iya, terus nanti akan berkembang itu. Mereka akan semakin tertarik iya, kepada betul, iya, iya, konsep-konsep Islam ya. Walaupun iya, kita Dok. tidak selalu mengharapkan mereka harus jadi Muslim, namun tadi Islamofobia menjadi semakin berkurang misalnya ya. Iya, Uh, iya, betul, Dok. ya. Dokter Upi, uh, kalau terkait dengan makanan halal itu bagaimana kira-kira? Dapat ceritakan sekilas. Oh iya, baik.
Terima kasih ya dok, ditanyakan tentang ini. Jadi sekarang Jerman banyak sekali mencoba untuk memasukkan makanan halal dalam karena sebagian masih impor, sebagian diproduksi untuk disediakan kepada kaum muslimin. Jadi artinya Jerman sudah tidak menutup mata bahwa seluruh makanan tidak perlu ada labelisasi karena mereka melihat bahwa umat Islam atau umat Muslim semakin bertambah. Lalu sekarang Dr. Bes kalau suatu saat punya kesempatan buat jalan-jalan ke Jerman, sekarang banyak sekali toko-toko yang bisa menyediakan makanan halal dengan label halal. Nah, dan itu berakibat perusahaan-perusahaan atau institusi yang bisa melakukan pelabelan terhadap produk-produk halal berkembang pesat di Jerman, ya, terutama institusi yang berasal dari beberapa negara Islam termasuk Turki. Mereka sudah masuk ke Jerman dan karena untuk pelabelan itu kan processing sampai dengan pelabelannya itu kan memerlukan pembiayaan dan itu memberikan kesempatan kepada institusi-institusi pengkaji kehalalan itu kan juga bisa mendapatkan profit dari sana. Nah, tetapi masyarakat menjadi lebih terpenuhi kebutuhannya. Karena apa? Karena pelabelan makanan halal menjadi sesuatu yang kan kita memang makan harus yakin bahwa makanan ini halal ya. Terutama untuk kelompok daging, ikan maupun yang lain-lain memerlukan processing, termasuk penggunaan bahan-bahan yang lain, yang itu harus dengan diproses secara halal. Jadi dokter kalau sekarang ke Jerman, banyak toko-toko yang sudah menyediakan makanan-makanan halal. Dulu susah banget dok, 10-15 tahun yang lalu sulit sekali. Sekarang kita udah cukup banyak. Bahkan tidak hanya didominasi oleh toko-toko Arab ya, toko Persia atau toko toko-toko Turki gitu. Bahkan toko-toko Asia, namanya Asiatische, itu sudah banyak yang bisa menjual makanan halal. Karena mereka tahu kebutuhan masyarakat Muslim dan termasuk masyarakat Asia yang membutuhkan produk-produk halal. Jadi misalnya saya masuk ke toko India, mereka sudah taruh beberapa barang yang sudah dengan label halal. Jadi lebih menyenangkan memang. Lebih menyenangkan. Hanya satu aja yang saya agak sedikit kesulitan, yaitu mencari terasi kalau di Jerman. Canda dok. Terima kasih Dr. Upi, kita sudah berbincang tentang sekilas tentang Lebaran dan Ramadan di Jerman dan juga tentang kehidupan beragama Islam di Jerman. Nanti setelah ini kita akan lihat para pemirsa gambaran melalui video yang akan kita tonton setelah yang berikut. Jadi jangan berhenti di sini. Setelah ini kita bisa melihat bareng-bareng gambaran kegiatan teman-teman Muslim di Jerman, termasuk Dr. Upi ini aktif di pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Jerman. Juga bersama adiknya juga ada di sana, Dr. Diah Nahdiati Anak, yang juga bermukim di Jerman meskipun di kota lain ya, Dr. Upi ya. Betul. Dan koleganya Dr. Bambang Edi ya, Dr. Bes ya. Dokter Anak ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya ngobrol bareng ini. Para pemirsa, nanti habis ini jangan kemana-mana, tonton lagi video suasana Ramadan maupun kehidupan sehari-hari Muslim di Jerman bersama Dr. Supriyati Ningsih, spesialis obstetrik ginekologi SPO. Beliau sangat istimewa tamu kita hari ini. Terima kasih Dr. Upi, mudah-mudahan sehat selalu. Sehat selalu juga untuk Dr. Bes. Insya Allah PhD. Amin. 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 Umat, untuk fakultas, dan juga tentu untuk keluarga semakin maju. Hebat. Amin. Terima kasih. Di Indonesia yang sekarang belajar di Jerman. Sampai jumpa para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan di negara Jerman dan Austria di tengah pandemi COVID-19. Umat Islam di Jerman dan Austria
Jerman dan Austria adalah negara yang bertetangga. Hubungan kedua negara pun sangat dekat karena kedua negara tersebut berbagi sejarah dan bahasa, di mana bahasa Jerman menjadi bahasa resminya. Selain itu, Jerman dan Austria juga merupakan dua dari sekian banyak negara Eropa yang mana populasi umat Islam sangat berkembang pesat pada beberapa tahun terakhir. Saat ini, ada sekitar 6-8% komunitas umat Islam dari populasi penduduk kedua negara tersebut. Berbeda dengan banyak negara lainnya, di mana umat Islam adalah mayoritas, namun di Jerman dan Austria, komunitas Muslim merupakan bagian dari kelompok minoritas beragama di tengah-tengah keberadaan masyarakat mayoritas sekuler. Populasi Muslim Austria dan Jerman meski minoritas, namun minoritas terbesar di atas Yahudi, Hindu, Buddha, dan lainnya. Sehingga keberadaannya memang sangat nyata, terlihat dalam kesehariannya, terutama pada kegiatan-kegiatan ibadah yang besar, seperti ibadah puasa Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Semaraknya kegiatan keagamaan umat Islam selalu berulang, hingga datang pandemi yang diakibatkan oleh COVID-19, semuanya menjadi terbatasi. Memang sudah takdir Allah SWT yang menempatkan bulan suci Ramadan 1441 Hijriah atau di tahun 2020 Masehi tepat di tengah puncak gelombang awal pandemi, yaitu April sampai Mei 2020. Saat itu, ialah saat di mana nyaris semua penduduk Austria dan Jerman diminta oleh pemerintahnya untuk tidak keluar rumah, work from home, menutup bisnis dan layanan wisata. Pada Ramadan tahun lalu dan tahun ini, hampir sama saja masih di era pandemi. Restoran-restoran yang menjual makanan halal untuk berbuka puasa pun ditutup, hanya bisa memesan secara diantar atau dibawa pulang, tidak bisa lagi makan di restoran tersebut untuk berbuka puasa bersama keluarga dan teman-teman. Masjid-masjid dan pusat belajar agama atau Islamic Center ditutup secara total, sehingga tidak ada lagi kegiatan berjamaah layaknya Ramadan di era normal. Seperti sholat tarawih berjamaah di masjid, berbuka bersama dengan seluruh jamaah, dan iktikaf di masjid 10 hari terakhir Ramadan. Pun kegiatan keagamaan lain di luar gedung dilarang untuk diadakan, seperti pasar Ramadan yang sebelum pandemi COVID-19 selalu dilaksanakan di halaman dan pelataran parkir masjid-masjid besar, contohnya di Masjid Merkez, kota Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Jerman. Terlihat suasana meriah umat Islam dalam melaksanakan puasa Ramadan bersama keluarga, kerabat, dan juga teman. Berbuka bersama di pasar Ramadan dan dilanjutkan untuk melaksanakan sholat tarawih di Masjid Merkez tersebut. Peraturan tersebut dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan membatasi pergerakan manusia untuk berkumpul, menjaga jarak, dan juga mengenakan masker. Namun demikian, semangat untuk tetap menimba ilmu agama dan juga melaksanakan perintah Allah tetap dilaksanakan dengan ceria dan dengan ide-ide kreatif seperti belajar agama, yaitu kajian-kajian, mengaji atau tadarusan, dan lain sebagainya secara online. Sama halnya dengan Ramadan, mereka tetap ceria dan semangat berpuasa serta berolahraga agar tetap sehat walaupun dengan keterbatasan ruang gerak. Kelompok kajian Muslim di Nordrhein-Westfalen contohnya tetap melaksanakan kegiatan berbagi takjil dan makanan berbuka puasa bagi para mahasiswa Indonesia di beberapa kota seperti Duisburg, Düsseldorf, Mannheim an der Ruhr, Essen, dan juga Dortmund. Makanan dibagi setiap minggu 2 kali dengan menu yang bervariasi, di mana beberapa ibu mendapat tugas untuk menyediakan menu-menu tersebut. Selain itu, untuk anak-anak di Jerman maupun Austria juga tidak ketinggalan dalam memeriahkan Ramadan di rumah saja. Pengurus TPA masing-masing negara memberikan tugas untuk anak-anak merias rumah mereka dalam menyambut Ramadan, juga kegiatan lain seperti berbagi makanan ke tetangga, membantu ibu memasak, membantu ayah, dan lain sebagainya. Setiap hari, anak-anak mengambil 1 gulungan kertas secara acak yang ada di dalam toples, di mana setiap kertas bertuliskan kegiatan yang harus mereka kerjakan pada hari itu. Hal ini menambah keseruan dan juga menghilangkan kejenuhan anak-anak selama aturan Blechzuhaus diberlakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Jahrhunderthalle. Saat ini di Jerman masih musim semi atau memasuki musim semi, ya, bulan April. Suhu cukup bagus, sekitar 2 sampai 10 grad, cukup dingin. Tapi alhamdulillah, insya Allah kita bisa menekan ibadah puasa dengan lebih baik dari tahun lalu yang cukup panas tahun lalu. Saat ini cukup sejuk.
dan mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, tetap sehat, tetap semangat, dan saya ucapkan juga kepada teman-teman semuanya untuk tetap menjaga kesehatan dengan tetap berolahraga dan makan gizi seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, olahraga, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami lagi bantu masak. Ya, chef. Demikian sedikit cerita dari negara Jerman dan Austria saat melaksanakan puasa di bulan Ramadan di masa pandemi COVID-19. Semoga Allah selalu mengistiqomahkan dan memudahkan kita semua dalam melaksanakan perintah Allah dimanapun kita tinggal, walaupun dengan segala keterbatasan. Amin.